jam 12 kurang 5 kasih tahu ke saya ya. Itu 12 kurang 10 lah ya. Jam 13 kurang 10 ya. Buat close portal. Baik, Pak. Oke, teman-teman ya. Mungkin yang saya sampaikan ada sedikit berbeda dengan yang Aren kemarin. Mungkin bisa juga akan berbeda dengan dosen kalian sebelumnya gitu ya. Tapi intinya sama. Intinya sama. Jadi Aren itu dia yang di buku Aren yang kalian kemarin pelajari adalah dia mengambil sumber acuan dari US GAS ya, standar auditnya Amerika. Nah, sekarang yang berlaku di Indonesia ini acuannya adalah international standard. Kan ISA namanya. International Standard on Auditing. Ya. Dulu emang acuan di Indonesia adalah ngacu ke US GAS, ya kan? United States Generally Accepted Audit Standard. Nah, sekarang sejak tahun 2012 atau 2013 kiblatnya sudah lagi nggak ke Amerika, tapi kiblatnya international standard, ya kan, pusatnya di Eropa. Tapi intinya sama, gitu ya, karena Amerika nggak ngikut benar secara letterlek nggak ngikut ISA ya mungkin karena dia negara besar gitu ya. Negara besar masa ngikut biasanya kan enggak kan, tapi substansinya sama, isinya anggap aja 95% sama. Ada sedikit yang berbeda. Nah, di sini saya akan coba menggunakan standarnya internasional. Oke. Di standar nasional, audit itu dibagi menjadi 3 step. Ya, audit itu dibagi menjadi 3 step. Ya. Yang pertama adalah risk assessment. Nih, risk assessment. Kedua adalah risk response. Ya. Ketiga adalah reporting. Oke, ada 3 ya. Gampang ingetnya ya. Risk assessment, response, terakhir apa? Halo? Halo, Pak. Maaf, Pak, putus-putus tadi. Halo? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oh, putus-putus ya. Oke. Jadi yang tadi saya sampaikan standar Amerika sama standar internasional terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke ya. Jadi kalau standar audit itu, yang pertama assessment. Ya, tadi ketiga reporting. Saya halo. Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Putus-putus ya. Putus-putus, Pak, jaringannya, Pak. Iya. Sinyal saya kalau di rumah ini nggak bagus. Sebentar ya, saya pindah ruangan ya. Siapa? Udah jelas belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Aduh, sorry ya, sinyal saya nggak bagus nih. Udah jelas belum? Sudah jelas belum? Jelas, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, nerangin ini aja. Lama banget nih, 10 menit sendiri. Oke ya, jadi gini. Yang kemarin kalian pelajari di AREN, ya, AREN itu kiblatnya adalah Amerika, ya. Kiblatnya adalah US GAS, ya kan, United States Generally Accepted Audit Standard. Ya kan, itu adalah yang AREN quote, yang AREN paparkan di bukunya. Oke. Nah, di Indonesia itu kiblatnya bukan lagi ke Amerika. Dulu benar ke Amerika, tapi sejak tahun 2012 atau 2013 itu pindah ke kiblatnya internasional, ke International Audit Standard on Auditing, ke ISA, ya, ke ISA. Nah, di standar yang ISA, ya, standar ISA itu audit itu tahapan audit secara garis besar dibagi menjadi 3 tahapan. Ya, yang pertama adalah risk assessment. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas Oke. banget. Kemudian yang kedua adalah risk response. Dan yang terakhir adalah reporting. Oke ya, yang terakhir adalah reporting. Nah, kalau yang di AREN itu, ntar saya tak tampilin ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Yang AREN itu kok nggak ada di sini? Kok nggak ada? Oh, bukan. Bentar. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ini AREN yang kalian pelajari AREN ya. Di AREN itu dia membagi audit menjadi 4 tahap, sebenarnya 3 tahap sama aja. Yang pertama adalah perencanaan audit nih, plan and design audit approach. Kedua adalah melakukan uji, baik test of control ataupun substantive test. Ya, 2 dan 3. Dan yang terakhir adalah completing. Nah, kalau yang mana? Yang ISA itu adalah ini, menilai risiko atau assessment, risk response, dan reporting. Supaya ada gambaran dulu ya, masuk ya. Jadi kalau yang ini, risiko melakukan perencanaan mendesain audit, pendekatan audit ini adalah sebenarnya melakukan risk assessment. Sama ya, kata-kata risk assessment. Ini sama dengan ISA, intinya. Cuma di ISA ngomongnya adalah risk assessment. Oke ya. Kemudian fase 2 dan 3 ini adalah pengujian audit. Kalau di ISA namanya risk response. Merespon risiko. Artinya merespon risiko yang sudah dinilai di tahap 1. Itu kalau di ISA. Yang terakhir di sini adalah 4 adalah completing di audit. Sama aja dengan ISA istilahnya reporting audit. Jadi intinya itu sama. Intinya, dipahami ya. Intinya sama. Cuman beda sedikitnya di mana? Beda sedikitnya adalah kalau yang di AREN ini, yang fase 1 ini, ya, jadi dia merencanakan dan mendesain audit berdasarkan risiko ini sampai dari pemahaman bisnis klien sampai dengan menyusun audit program di fase yang pertama, di tahap yang pertama, versi AREN, sampai dengan audit program. Oke, tapi kalau yang versi internasional, ya, versi internasional, risk assessment ini hanya sampai penilaian risiko. Audit program masuk ke risk response. Jadi irisannya ada di audit program. Bedanya hanya itu aja kalau menurut saya.
Bedanya hanya di audit program itu kalau menurut Aren masuk ke perencanaan audit, tapi kalau menurut Isa, audit program masuk ke risk response. Jadi versi Isa, risk response itu terdiri dari apa? Penyusunan audit program dan pelaksanaan audit dan pengujian audit. Kemudian untuk reportingnya sama antara Aren dan Isa. Sama-sama intinya adalah menerbitkan opini. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan tidak? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, saya kembali ke slide ini. Dipahami yang tadi ya? Dipahami ya? Nah, gini ya. Kita masuk ke tahapan risk assessment atau di Aren namanya planning, audit planning, ya. Di tahapan risk assessment ini ya, intinya adalah apa? Mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material. Oke ya. Kalian pahami dulu konsepnya ya. Jadi risk assess di tahapan risk assessment ini adalah dia itu melakukan apa? Melakukan pemahaman entitas dan lingkungan, pemahaman entitas, pemahaman klien yang akan diaudit dan lingkungannya. Ya, melakukan pemahaman entitas sama aja dengan Aren kan melakukan pemahaman bisnis klien. Sama aja ya dengan ini ya, melakukan pemahaman entitas klien. Oke ya. Tujuannya itu sebenarnya apa? Tujuannya adalah ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, apa sih tujuannya auditor untuk melakukan pemahaman bisnis klien, termasuk juga lingkungannya, termasuk juga di dalamnya adalah internal control-nya. Itu tujuannya adalah, ingat ya, mengidentifikasi dan mengakses dan menilai risiko salah saji material. Oke ya, kata pertama, mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material. Oke, risiko salah saji material itu tidak lain adalah kombinasi antara inherent risk dan control risk. Ya, mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, ya, baik yang disebabkan oleh error, oleh kesalahan, ataupun oleh fraud. Oke, sudah ya. Satu, mengidentifikasi dan menilai salah saji material, risiko salah saji material, baik yang disebabkan oleh error ataupun fraud, ya, pada level laporan keuangan atau level asersi. Jadi ada tiga kata kunci di sini. Kalian paham ini ya. Ini nanti dibawa terus menerus nih ya. Tujuan kalian, tujuan auditor melakukan pemahaman entitas adalah apa? Mengidentifikasi dan menilai salah saji material. Satu. Baik yang disebabkan oleh error ataupun fraud. Dua. Pada level laporan keuangan ataupun level asersi. Ya, laporan keuangan berarti secara keseluruhan. Kalau level asersi artinya baik pada akun-akun atau transaksi atau disclosure. Tidak secara keseluruhan, tapi secara parsial. Baik di akun, transaksi, ataupun disclosure. Itu dulu deh. Dipahami nggak teman-teman? Nah, risiko salah saji material yang tadi saya sampaikan itu tidak lain adalah kombinasi antara inherent risk dan control risk. Kalian udah belajar kan? Inherent risk itu apa? Control risk itu apa? Kombinasi antara dua-duanya itulah disebut dengan risiko salah saji material. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Ada nggak? Atau bingung? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke ya, dipahami ya, jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke stepnya ya. Step pertama, risk assessment. Jadi ketika auditor mau melakukan audit, pasti dia akan mempelajari
kondisi kliennya. Ya, istilahnya dalam audit melakukan pemahaman bisnis klien atau melakukan pemahaman entitas, termasuk lingkungannya. Lingkungannya artinya apa? Lihat pesaingnya, lihat industri sejenisnya, itu lingkungan. Lihat kondisi politiknya, misalnya kalau ada yang terkait, apalagi kasus pandemi ini, artinya lingkungan. Itu lingkungan ya, artinya nggak cuman apa entitas itu sendiri, enggak. Tapi lingkungannya juga perlu diapain? Perlu diperhatikan. Oke ya. Dia melakukan pemahaman entitas dan lingkungannya. Nah, tujuannya apa yang tadi? Pertama adalah untuk menilai inherent risk-nya dulu. Gitu ya. Menilai inherent risk-nya dulu. Contohnya misalnya ya. Ketika auditor mau mengaudit BUMN misal. Contohnya BUMN. BUMN adalah perusahaan plat merah, gitu ya. Plat merah. Kinerjanya ataupun di perusahaan lainnya umumnya kinerjanya akan diukur dengan apa? Dengan profit lah. Untuk umumnya seperti itu kan. Ketika si direksi BUMN itu dapat memberikan kontribusi profit yang tinggi, artinya dia kontribusi ke APBN gitu itu, ya kan? Apa nggak ada kompensasinya? Ya pasti ada gitu loh. Kompensasinya ada nggak? Ada dong. Dia sudah memberikan keuntungan yang gede, masa nggak dikasih kompensasi? Ya kan? Kompensasi seringnya apa? Bonus, iya nggak? Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Iya kan? Bonus itu kan kalau di BUMN namanya tantiem. Ya kan? Apalagi kalau perusahaan BUMN besar, tantiemnya nggak kira-kira besar banget gitu loh. Nah, auditor harus lihat, oh kalau misalnya dari nature perusahaannya seperti ini, itu kan, ini direksi BUMN, kalau profitnya tinggi dia akan apa namanya dapat bonus yang gede itu kan. Berarti apa? Berarti direksi akan gimana caranya untuk mendapatkan tantim itu kan? Gimana caranya untuk meningkatkan kinerja? Lah untuk meningkatkan kinerja ini, ya kan? Ini kan namanya orang ya, nggak seluruhnya beriman dan bertakwa gitu kan, dan beramal soleh kan nggak. Bisa jadi menghalalkan segala cara gitu kan, ya kan? Dia bisa melakukan fraud, ya kan? Atau manusia tempatnya salah dan dosa, gitu kan? Dia salah menginput atau apa, nggak sengaja tapi salah, itu error, ya kan? Anggap aja fraud di sini. Supaya aku dapat bonus yang tinggi, labanya aku gede, revenue-nya aku gede-gedein. Yang seharusnya 100 miliar, aku tinggi menjadi 250 miliar. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin banget kan? Nah, itu adalah kondisi apa? Inherent. Kita belum si auditor itu baru apa? Baru mengira-ngira ya kan? Ya nggak? Apakah itu kejadian terjadi atau enggak kita nggak tahu. Tapi auditor bisa mengira-ngira. Kalau dia bonusnya berdasarkan profit, berarti kita harus aware nih dengan revenue-nya. Jangan-jangan revenue ditinggiin. Nah, itu adalah inherent risk. Nah, auditor harus menilai itu inherent risk-nya. Oh, ini ada inherent risk. Kemudian langkah keduanya, inherent risk ini bisa disebabkan karena error ataupun karena fraud. Terus kemudian efeknya apa ini? Apakah efeknya hanya ke akun pendapatan saja atau bisa efeknya ke seluruh laporan keuangan? Ya kan? Yang tadi saya sampaikan. Artinya menilai risiko yang disebabkan karena error atau fraud, baik di level laporan keuangan secara keseluruhan atau di level akun atau transaksi atau disclosure. Artinya nggak merembet kemana-mana, tapi hanya ke akun atau transaksi itu aja. Nah, kita lihat misalnya revenue, itu merembetnya hanya kemana aja nih? Oh, ternyata misalnya merembetnya hanya ke revenue aja. Oh, berarti bukan di level laporan keuangan, tapi di level mana? Di level revenue-nya aja. Itu kan? Artinya apa? Inherent risk untuk akun revenue, gitu kan? Itu high, tinggi. Nah, satu kita sudah menentukan inherent risk-nya tinggi, high. Control risk-nya nanti belum. Bapak, Dimengerti ya? mohon Ya? maaf Pak, izin mengingatkan sudah hampir jam 1. Oh iya, sebentar ya. Sebentar ya. Ternyata berhasil. Oke, oke. Oke, kita lanjutin ya. Saya sudah tutup sih. Kita lanjutin ya. Saya mana ini tadi?
Sudah kelihatan? Masih. Belum, Pak. Sudah, Pak. Nah, Hah? udah. Sudah ya. Nah, itu contoh inherent risk dari sisi apa? Dari sisi mungkin pengaruhnya hanya ke akun tertentu aja, revenue, inherent risk-nya tinggi. Itu salah satu ya. Sekarang kita ambil contoh. Auditor masuk ke perusahaan, ternyata di perusahaan itu tidak ada struktur organisasinya, misalnya gitu. Nggak ada pemisahan tugas, amburadul, bukan amburadul, pokoknya serabutan lah, orang ini bisa mengerjakan ini, itu, yang megang kas juga mengeksekusi, dan seterusnya gitu loh. Nah, kalau seperti itu menurut kalian, ya, ini dampaknya ke laporan keuangan atau hanya ke akun-akun tertentu aja? Laporan keuangan. Nah, artinya ada suatu kondisi yang dampaknya ke laporan keuangan. Harus, kalau gitu auditor harus aware kan, oh ini orang ini yang megang kas, yang menjual, yang menerima duit, yang ngapa-ngapain lah misalnya seperti itu. Ini inherent risk-nya tinggi. Akun apa yang terpengaruh? Semua akun akan terpengaruh. Artinya apa? Dampaknya pervasif terhadap laporan keuangan yang ini. Jadi auditor harus bisa memilah-milah mana nih kondisi inherent risk yang apa ya, yang pengaruhnya hanya ke laporan keuangan atau ke kemana? Ke akun. Dimengerti ya teman-teman ya. Jadi kita mau melakukan pemahaman entitas itu jangan cuman bisnisnya ini gitu kan, direksinya namanya ini. Ya enggak seperti itu. Intinya adalah mau melakukan risk assessment. Si klien ini risikonya di level mana? Nanti ujungnya seperti itu. Kayaknya waktunya sudah habis. Nanti kita lanjutkan besok aja ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, teman-teman, kita cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah ya. Oke, selamat siang semuanya. Kita ketemu minggu depan insya Allah. Tapi nggak tahu minggu depan. Nanti saya kabarin ya kalau misalnya saya nggak bisa ya. Oke semuanya ya. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya leave ya.